Bang JJ nanti ya. Karena zamannya yang tahu. Buat saya itu sampai masuk ke dalam. Sedih saya. Sedih, terharu, bangga dan memang. Ya. Karena mungkin saya mau cerita aja dikit ya. Saya terus terang apa pribadi dengan apa yang disampaikan oleh ketiga ya. Cuman yang saya mau cerita sedikit ya adalah walaupun beliau segitu hebatnya, perhatian sangat besar, rapi jali. Itu juga rapi jali terhadap pendidikan anaknya. Makanya tadi ketika disampaikan pendidikan itu penting, ya kayak kalau tadi kita gastronomi ya. Di sekolah-sekolah apa sih jajanannya sekarang? Cilok. Cilok, nggak apa-apa. Tapi mereka-mereka yang mempunyai kemampuan isinya adalah hamburger, McDonald's, ya. Kenapa nggak berikan makanan-makanan Indonesia yang juga enak-enak, nggak dikenal? Ya itu contohnya tadi ya. Nah sekarang pendidikan beliau yang saya dengar dari ibu saya ya. Karena waktu beliau meninggal tuh ibu saya 14 tahun umurnya. Tapi ibu saya bisa banyak cerita. Ceritanya itu menggambarkan bagaimana cintanya Ustaz Tamrin terhadap istri dan anaknya. Itu cinta banget, terutama anaknya ya, karena yang cerita ya ibu saya ya. Dia bilang kalau hari Minggu kan suka sepedahan, naik sepeda, terus dia bilang Dey, panggilan ibu saya kan Zubaida, Zubaida, Dede, lihat deh, kasihan ya masyarakat kok becek-becekan, kotor. Tadi seperti Bang Jiji katakan ya, dia mau wakafkan hati. Antar papi mau bikinin ini banjir kanal supaya gak kebanjiran. Kasihan kan deh, kita tuh mesti punya kemanusiaan, kita mesti sayang sama rakyat kita, kasihan kan. Terus Dede lihat tuh, kamu kan belajar enak karena emang benar sekali. Jadi Ustaz Tamrin itu adalah orang yang sangat kaya ya. Ibu saya ke sekolah dianterin pakai Cadillac. Coba bayangin sekolah dulu. Kita aja susah naik Cadillac ya. Saya beli aja deh. Ya, pakai Cadillac ya. Jadi pada saat itu dia bilang di, kamu kalau sekolah belajarnya kayak anak ya, terang benderang. Coba lihat tuh teman-teman kamu yang seumur kamu. Belajarnya susah, gelap-gelapan pakai lampu cepat. Tapi mau bikin listrik buat masyarakat. Ya, itu cikal bakalnya PLN. Ini cikal bakal PLN. Jadi banjir kanal, PLN, makanya ada proyek MHT, ya itu terkait dengan perbaikan kampung. Karena itu pun dipikirkan, aduh gimana ya ini mereka kok jalan kayak gini, tapi mau ini sedekahkan ini apa namanya uang, tapi mau bikin jalan-jalan supaya anak-anak jangan becek-becekan bisa sekolah dengan benar. Itu dan mungkin Bang JJ kita sama-sama ya bikin petisi ya waktu itu ya. Dan Bang JJ lebih tahu kan sejarawannya, tapi saya sudah tahu dan cerita ibu saya. Jadi kan banyak ya anak-anak pribumi main bola nggak bisa. Belanda punya lapangan sepak bola. Waduh senang deh. Kalau anak Indonesia main pribumi Indonesia lah ya, sana usir-usir. Demikian juga etnis Cina, etnis Arab juga punya tuh, diusir-usir. Kesian banget nih anak-anak Indonesia nggak punya lapangan bola, padahal mereka pintar mainnya. Nah disitulah dia sumbangkan tanahnya dia yang di Petojo dan jarogoh uangnya untuk bikin bangunan stadium sepak bola. Di situ anak-anak Indonesia bisa bermain sepak bola, ya. Dan sejarahnya mungkin akhirnya buat perkumpulan sepak bola FFJ dulu, FJ football itu, dan itu adalah cikal bakal dari Persija. Jadi 1932 itu Persija ya, itu 28. Kalau tahun dan ya jadinya disitulah Persija. Dan opa kakek saya itu tidak hanya menggunakan lapangan bola itu untuk anak-anak untuk main bola ya, betul, untuk mengangkat apa namanya tuh generasi muda anak-anak Indonesia supaya pintar bersepak bola. Tapi more than that,
tadi disebutkan ya bahwa ternyata kakek saya itu menggunakan lapangan bola dan pertandingan lapangan bola itu untuk mempersatukan pejuang-pejuang yang kooperatif dan non kooperatif. Kalau Salim tuh bikin pengajian, terus ganti Hajar Dewantara bikin sekolah, sama dengan siapa lagi tuh ya, ada beberapa sekolah ya, les tata buku, les akuntansi, les segala rupa tuh di situ. Kesenian juga. Jadi di situ itu tarian-tarian Betawi, gambang kromong segala itu latihan di sana. Termasuk bagi Rudolf Supratman, latihannya Indonesia Raya untuk bisa menjadi lagu kebangsaan pada saat kemerdekaan, latihannya di gunung itu. Itu bersejarah gunung itu. Nah itu adalah harta beliau yang beliau pinjamkan, nggak dikasih, dipinjamkan untuk perjuangan dan pendidikan dan semua hal yang bisa dilakukan karena ketua masyarakat juga di situ. Makanya ketika beliau di Kementerian kan bikin fraksi perkembangan pemuda ya, Betawi ya. Untuk apa? Jadi mereka yang kasih data tuh, ini kayak gini loh kondisinya, ini rakyatnya begini loh. Jadi perjuangkan gitu. Jadi beliau sendiri punya tangan-tangan yang di bawah yang memberikan banyak data. Jadi itu sedikit tambahan ya dari cerita ibu saya. Kalau saya sendiri emang tidak kenal beliau ya, karena kan waktu beliau meninggal usia ibu saya baru 14 tahun. Tapi ayah saya penggemar beliau, jadi semua dia cerita sama kita dan sangat punya mimpi bahwa kami ini anaknya juga mempunyai jiwa dan values yang dimiliki oleh Husni Tamrin dan insya Allah, alhamdulillah sampai hari ini itu masih menjadi bagian daripada perjuangan saya dimanapun saya berada gitu, karena values beliau itu luar biasa. Mungkin dari Bang JJ atau Pak Toto atau Mbak Kanti bisa cerita ya. Satu yang saya yang tadi ada kan beberapa ya. Satu yang bilang, kalau kamu ingin berjuang, jangan hanya memperjuangkan kepentinganmu. Perjuangkanlah kepentinganmu dan kepentingan seluruh masyarakat. Jadi itu adalah bagian daripada filosofi perjuangannya. Ya. Jadi di situ saya lihat ada satu hal yang sangat positif yang barangkali bisa ditularkan kepada politisi-politisi kita. Ya. Apalagi sekarang, mohon maaf ya, kita kan punya tantangan. Secara politis kita punya tantangan infiltrasi dari komunisme, kapitalisme, dan Islam politik. Nah, di mana nih anak-anak muda berjuang? Bisa nggak nilai-nilai itu tetap dipakai untuk menjaga NKRI, untuk dapat mengembangkan Pancasila? Kalau di sini, kok jadi aku yang ceramah ya? Merdeka. Kalau di sini, kita kadang-kadang nggak kenal Pancasila ya. Di luar negeri, di mana saya pernah bertugas, itu saya harus selalu ngomong di interfaith dialogue antar keuskupan negara bahasa dan imam masjid. Bagaimana Pancasila menyatukan? Sampai kita dari kebetulan bikin paper untuk nanti diperjuangkan oleh masyarakat kepada parlemen negara itu, bagaimana Indonesia itu hebatnya karena dia punya Pancasila. Kok bangga? Jadi dalam kegiatan saya yang kecil misalnya, saya punya itu fashion diplomacy ya. Orang kok fashion diplomacy? Iya, Indonesia kaya, bajunya lucu-lucu, kainnya lucu-lucu, modelnya lucu-lucu. Kenapa saya pakai aja semua? Mereka tanya pakai apa ini dari sini. Kok bisa sih pakai semuanya? Iya dong, kan kita kan bersatu. Keluarlah filosofi Pancasila ya. Jadi itulah sering kita. Mungkin udah ya. Terima kasih. Asal disampaikan dari Bang JJ sama Pak Anton. Tamrin itu orangnya sangat cerdas, makanya dia bisa meramu itu semua ya. Kan kalau tidak cerdas nggak bisa. Saking cerdasnya dan saking pandainya bersilat lidah ya. Dengan data dan fakta dan tadi bersih tadi, sampai Belanda nggak bisa ngomong. Jadi apa yang itu Husni Tamrin harus dia. Dan kenapa jadi wakil? Karena dia sangat kuat. Gerbongnya itu kan dia pintar memainkan kekuasaan politiknya itu, tapi dengan baik. Sehingga kekuatan itu yang sulit untuk dicegah. Dari cerita ibu saya. Dari ibu saya juga cerita. Kalau terakhirnya ketika dia memperjuangkan bahasa Indonesia digunakan ya di Volkswagen,
Dia berpidato pakai bahasa Indonesia yang sangat fasih, walaupun dikatakan stop, kita harus benar-benar nggak berbahasa Indonesia, kamu di negara Indonesia. Jadi keberaniannya itu juga luar biasa kadang-kadang. Ngagetin. Nah, dan belum juga networkingnya ya, jadi dengan internasional ya, sehingga dia menulis surat. Jadi salah satu perjuangannya itu juga untuk memboikot pembelian tembakau Dedi karena guna alasan sangat kerja paksa. Dia minta kepada Amerika jangan beli tembakau yang dijual Belanda karena cara dia untuk mendapatkan tembakau itu caranya adalah dengan menyiksa orang Indonesia. Jadi nggak akan dibeli itu tembakau itu merugikan kan. Jadi perjuangannya seperti itu. Jadi itu yang kalau cerita dari ibu saya lagi ya. Tapi ini nggak pernah ada di sejarah kan. Waktu ayahnya sakit, ibu saya kan cuma boleh sekolah. Tapi Pak Husni tegas bilang itu anak saya dia harus sekolah. Yang ditahan itu saya. Nah jadi ketika dia nggak boleh dirawat oleh sahabatnya, kayak dokter ya, nggak boleh tuh. Nah tadi Bang Jaya bilang yang penting dia mesti mati, benar nggak? Kenyataannya memang dia mati setelah dirawat oleh dokter. Saya nggak mau sebut ya karena nanti itu tidak bagus. Pokoknya dokter yang ditunjuk oleh Belanda ditahan, keluarganya nggak boleh masuk, ibunya, anaknya nggak boleh masuk. Tapi ibu saya dari atas setelah disuntik, Belanda bilang jangan ganggu papi ya, papi mesti istirahat, kamu di luar aja. Rupanya setelah pasien sudah meninggal. So, simpulkan sendiri apa yang terjadi. Kata ibu saya sih, mungkin disuntik mati. Tapi itu tidak masuk dalam sejarah ya, jadi ya. Itu kata ibu saya. Karena dia berbahaya, mesti dimatiin nih. Kalau dimatiin, kacau balau. Tetapi kan dia masuk kamar, ada kompak banget. Jadi tidak hilang pembacaan.